Gue baru ada pergantian karyawan kebetulan. Gue tidak pernah melarang karyawan yang mau resign karena buat gue karyawan resign tuh belum tentu dia nggak betah, tapi bisa juga dia mendapatkan petualangan berikutnya yang betul. Biar biasa dia lebih berkembang. Betul. Jadi memang kalau gue sih gini sih Dip, gue dari awal waktu gue rekrut, maksudnya tim lah ya, gue selalu anggap dia itu adalah partner kerja gue kayak gitu. Nah, gue selalu bilang kok, mereka itu silakan mereka belajar sebanyak-banyaknya di Avatar 88. Apa yang gue punya, apa yang knowledge gue punya, gue akan kasih semua ke mereka. Tinggal bagaimana mereka aplikasikan. Dan begitu waktunya udah selesai, silakan mereka ambil jalannya mereka juga. Gitu. Kalau ada tim kalian yang merasa kalian lu sayang banget dan akhirnya dia mau pergi, itu nggak boleh lu tahan-tahan dan lihat memang keadaannya, siapa tahu bisa membuat dia makin berkembang. Maksudnya kita harus menyadari bahwa memang ya dalam segala hal di hidup, mau di kerjaan maupun pribadi itu come and go itu kan selalu ada, datang dan pergi itu aku selalu ada. Jadi kita suka nggak suka, siap nggak siap, memang harus bisa menerima itu kalau menurut gue ya. Kita harus bisa menerima hal itu karena itu adalah kewajaran hidup. Kalau mereka ngerasa mereka udah cukup ya kan mendapatkan ilmu dan mereka pengen terapin, ya kenapa kita harus halangin? Kalau menurut gue sih nggak boleh, nggak fair kayak gitu loh. Karena gue selalu percaya itu rezeki udah ada yang ngatur kok Dip. Biar nggak sih Dip? Kita percaya itu sih gitu loh. Jadi percayalah, semua akan baik-baik saja kok. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Halo juga buat teman-teman yang ngedengerin setia di podcast Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke 121. 121, angkanya bagus. Bagus banget. Kita berdua aja, kita mau ngobrolin sesuatu karena ini kalau di gue baru terjadi. Gue baru ada pergantian karyawan kebetulan. Gue tidak pernah melarang karyawan yang mau resign karena buat gue karyawan resign tuh belum tentu dia nggak betah, tapi bisa juga dia mendapatkan petualangan berikutnya yang biar biasa dia lebih berkembang. Karena gue waktu zaman gue di Corp tuh awal-awal roadman gue keluar dan akhirnya membentuk manajemen baru sampai sekarang. Jadi gue biasanya kalau suka ada orang ini menahan-nahan karyawan, ngapain gue ditahan-tahan? Kalau ditahan-tahan kerjanya dia nggak nyaman kan ngapain? Yang lagi ada di sini karyawan nggak ada yang belum mau resign kan di sini guys? Masih ini kan masih betah kan? Masih betah kan? Bagus. Oke. Ini topik buat kalian ini. Masih betah mereka. Selama lu bikin Avatar udah pernah ada yang cabut? Ada dong. Ada. Jadi maksud gue sebenarnya itu hal yang wajar sih Dip. Maksud gue hal yang wajar kalau lu kan baru. Kalau gue 2021 ya kan ada tim gue juga kan, ada tim gue yang resign juga gitu loh maksudnya. Nah, jadi memang kalau gue sih gini sih Dip. Gue dari awal waktu gue rekrut, maksudnya tim lah ya. Gue selalu anggap dia itu adalah gue selalu anggap mereka itu adalah partner kerja gue kayak gitu. Nah, gue selalu bilang kok, mereka itu silakan mereka belajar sebanyak-banyaknya di Avatar 88. Apa yang gue punya, apa yang knowledge gue punya, gue akan kasih semua ke mereka. Tinggal bagaimana mereka aplikasikan. Dan begitu waktunya udah selesai, silakan mereka ambil jalannya mereka juga gitu. Nah, makanya waktu tahun 2021 ya kan ada tim gue meminta resign juga, gue gak apa-apa. Maksud gue dengan apa, maksudnya ya memang dia memilih jalan seperti itu. Dia maksudnya gue juga gak akan menghalangi juga gitu. Yang seperti lu bilang itu, karena gue ngerasa mungkin dari diri mereka ya gitu loh, pengen berkembang juga, itu hal yang wajar. Karena gue juga merefleksikan dengan diri gue sendiri. Waktu zaman gue kerja di IP gue 3 tahun, ya kan. Kemudian gue waktu itu gue resign, gue pindah ke Look Models kan untuk bikin divisi telemanagement. Gue 2,5 tahun di sana. Kemudian akhirnya gue bikin sendiri. Jadi gue mengerti gitu loh. Kalau gue punya keinginan seperti itu, masa gue melarang sih tim gue kalau mereka pengen bisa maju dan berkembang? Gue nggak fair dan gue egois kayak gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa juga. Yang penting sih kalau menurut gue itu adalah begitu mereka ngambil jalan mereka, udah kita blessing aja kayak gitu. Kita mendoakan terbaik aja buat mereka gitu loh. Ya kan, karena itu mereka udah punya tanggung jawab dan journey sendiri kan seperti itu, dan kita harapin mereka sukses gitu. Nah, kalau gue sih so far sih yang lain sih masih tetap sama gue ya. Jadi ada 2 talent manager gue itu mereka dari tahun 2009 sama gue sampai sekarang kayak gitu loh. Kemudian juga yang satu itu tahun 2013 dia join. Terus tahun ini juga ada yang baru join juga. Dia udah masuk bulan kedua sih join di Avatar gitu. Jadi so far sih gue jalanin aja seperti itu gitu loh.
Gue sih menurut gue nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Karyawan yang berdedikasi lama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karyawan yang memang ternyata keluar untuk mendapatkan petualangan baru juga nggak ada masalah. Maksud gue gini, misalkan karyawan yang betah, masa kita suruh mereka keluar, misalkan dia udah ngerasa itu adalah rumahnya mereka, ya udah kita sama-sama aja. Bagaimana kita sama-sama menciptakan rumah itu jadi rumah nyaman, bisa memberikan rezeki dan berkah buat semuanya kan kayak gitu kan. Ya maksudnya diajak ngobrol, lu kayaknya udah kelamaan. Iya udah deh lu ini aja ambil jalan lu deh. Lu keluar deh. Iya. Maksud lu kelamaan. Aneh mau dia masih mau sama kita, masa kita minta dia keluar kan aneh kayak gitu loh. Padahal kalau dia mau keluar kita bilang lu jangan keluar, lu masih ada kemungkinan. Maksudnya kalau yang lama kayak kelamaan di sini tuh keluar aja deh. Gak kayak gitu juga kali kalau menurut gue. Gak, menurut gue juga lagian untuk karyawan yang lama tuh bukan berarti dia comfort zone. Tidak semua loh. Ada karyawan yang lama bekerja. Tenang, tidak terjadi di perusahaan kita juga. Kalau di kantor-kantor suka nemu tuh karyawan yang udah terlalu lama, tapi udah menuju comfort zone-nya aja. Udah malas aja dia. Kalau yang kayak gitu malah mending cabut aja. Betul. Karena lu udah cuman rutinitas datang ke kantor tuh. Betul. Tapi kalau memang dia memang suka sama pekerjaan dan berdedikasi ya why not. Udah enggak, mereka tetap bisa perform gitu loh maksud gue kan. Tapi kalaupun ternyata memang ada yang merasa menemukan petualangan baru lebih baik gak dan membuat juga. dia lebih baik, nggak apa-apa juga. Gak apa-apa juga. Kalau gue sih gak apa-apa juga sih, karena gini loh. Kalau menurut gue itu kita nggak akan bisa dan kita nggak fair sih, kita menghalangi gitu loh. Ya karena bagaimanapun juga masing-masing orang kan dia bergabung misalkan sama di Avatar atau di HHH kan masing-masing mereka punya intensi ya kan, mereka juga punya keinginan pengennya seperti apa. Kalau mereka ngerasa mereka udah cukup ya kan mendapatkan ilmu dan mereka pengen terapin, ya kenapa kita harus halangin? Kalau gue sih nggak boleh, nggak fair kayak gitu loh. Karena gue selalu percaya itu rezeki udah ada yang ngatur kok Dip. Dia nggak sih Dip? Kita percaya itu sih gitu loh. Jadi bukan berarti kalau dia udah keluar terus kita musuhin dia, terus kita motong rezeki dia sih. Gue sih nggak boleh kayak gitu juga gitu loh. Iya kan, nggak bisa. Yang gitu terpenting tuh kalau ada yang resign, yang penting gue selalu ngasih tahu lu nggak boleh emotional decision. Iya benar. Lu harus pastikan bahwa keputusan ini jernih karena lu pengen, bukan karena lu nggak suka ada ini. Karena di sebuah tempat manapun pasti ada suka dan nggak suka. Nggak semua lo akan suka. Iya benar. Gitu. Jadi nggak boleh lu yang punya membuat keputusan karena emosi dan akhirnya. Dan gue gini sih, gue belajar dengan apa yang dilakukan oleh bos-bos gue yang sebelumnya dan itu gue terapin. Waktu gue keluar dari IP, gue kan ketemu Mutia, Kasim, Indra Safera, Lolita Maleholo, Yoris. Gue ngomong sama mereka dan mereka blessing gue. Malah gak nahan sama sekali. Malah tapi mereka nanya, lu mau kemana? Gitu. Gue ngomong, gue orangnya gue bukan tipe orang yang suka sembunyi-sembunyi. Gue cerita. Nah kemudian sampai sekarang Yoris gue masih anggap dia sebagai salah satu mentor gue karena dia perannya besar dalam perjalanan karir gue. Mutia Kasim setelah gue keluar dari IP, gue kerja di Look, dia masih tetap minta gue jadi manajernya dia. Sama Mbak Lolet sampai sekarang hubungan gue masih baik banget. Waktu gue kerja di Look, ya kan bos gue itu akan ada 3 orang, ada Mbak Lulu, ada Lulu Dewayanti, ada ke Suryo, ada Nana Siregar. Begitu gue mau bikin sendiri juga gue ngomong ke mereka, gue minta blessing sama mereka, mereka merestui. Sampai sekarang hubungan gue sama mereka bertiga juga masih sangat amat baik, kayak gitu loh. Nah itu yang gue terapin gitu loh. Maksud gue juga kalau memang ada tim gue yang ngerasa memang udah waktunya dan dia pengen berkembang, ya gue nggak akan menghalangi sih gitu loh maksudnya, gitu sih. Iya, pentingnya membina hubungan dengan perusahaan lama bukan berarti jadi musuh lu kan? Enggak lah, nggak harus seperti itu. Gue juga belum berapa lama juga ketemu sama mantan bos gue dan jadinya saling support dan dia pasti akan sangat bangga dengan apa yang udah lu raih sampai sekarang kayak gitu. Iyalah, dan kadang-kadang bertemu dengan kawan lama yang pernah berhubungan tuh juga kita bisa menghasilkan sesuatu lagi di masa yang akan datang. Bisa berkolaborasi lagi kayak gitu loh. Jadi garis besarnya sih obrolan kita nih, kalau di perusahaan kalian nih teman-teman pasti kan manajer artis itu akan berkembang menjadi manajemen artis kan. Gak cuman kalian solo karir bekerja sendirian. Kalau ada tim kalian yang merasa kalian lu sayang banget dan akhirnya dia mau pergi, itu nggak boleh lu tahan-tahan dan lihat memang keadaannya, siapa tahu bisa membuat dia makin berkembang. Maksudnya kita harus menyadari bahwa memang dalam segala hal di hidup, mau di kerjaan maupun pribadi itu come and go itu kan selalu ada, datang dan pergi itu aku selalu ada. Jadi kita suka nggak suka, siap nggak siap, memang harus bisa menerima itu menurut gue ya. Kita harus bisa menerima hal itu karena itu adalah kewajaran hidup. Jadi ya memang ya kita harus punya kesiapan mental menurut gue, sama kebesaran hati itu bisa menerima hal ini gitu loh. Kalau menurut pendapat gue ya, dan gue sih percaya sih gitu loh, maksudnya apapun juga yang terjadi at the end semua akan baik-baik saja kok. Apalagi misalkan
kayak misalkan hahaha, ya kan Avatar. Kita membangun ini kan kita membangun fondasinya kan kita bikin tuh di fondasinya kan kita bikin. Jadi nanti mau gimana pun juga ini akan tetap kokoh karena memang kita yang bikin. Ya kan kita yang meletakkan landasannya itu dari kita kan. Jadi gue yakin kita akan bisa survive gitu. Kalaupun adaptasi sementara 1-2 bulan wajar lah. Gue ngalamin juga itu pasti kok. Pasti gue ngalamin. Perpindahan pasti gue ngalamin itu kok. Tapi percayalah semua akan baik-baik saja kok kayak gitu loh. Yang terpenting memang ketika lu memang memegang satu atau mencintai seorang karyawan yang lu rasa dia pegangan gue banget. Iya. Ya lu harus camkan adalah kadang dia belum tentu selamanya bersama lu. Nah itu. Yes. Suatu saat bisa lu harus siap bahwa suatu saat dia akan pergi. Walaupun kadang-kadang ada juga yang kayaknya dia nggak lama deh sama gue dan ternyata dia lama juga bisa. Itu juga ada. Oh iya benar. Kayaknya dia mungkin cuma sebentar atau dan dia akan nyari. Ini dia akan stay terus sih. Ternyata enggak kayak gitu. Emang itu kita harus siap-siap. Harus siap, betul. Jadi ini termasuk buat teman-teman manajer or tim yang merasa udah lama kerja dan memang butuh tantangan, lu nggak apa-apa untuk harus ngomong kan. Tapi kalau lu merasa mencintai di tempat lu itu juga, lu juga nggak ada masalah untuk bekerja lama di situ. Betul, sangat betul. Jadi menurut gua nggak ada yang salah untuk lu lama bekerja di sebuah tempat, juga nggak ada yang salah untuk lu cepat pindah ke tempat lain juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah sama sekali. Asal jangan cepet-cepet, jangan seminggu, sebulan, 2 bulan lu udah pindah ya. Probationnya belum selesai. Belum selesai itu bisa 3 bulan kan. Iya. Begitu teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan hari ini ada yang bisa kalian tangkap. Semoga sih ada ya harusnya. Harusnya ada sih teman-teman sekalian. Ya ini kita hanya berbagi pengalaman, semoga apa yang kita share mendapatkan manfaat buat teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah setia mendengarkan dan juga menyaksikan di YouTube kita ya. Di belakang layar. Terima kasih yang udah nonton di episode ke 121. Kita ketemu lagi di episode ke 122. Terima kasih. Terima kasih.